Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita pada hari Selasa, tanggal 20 April tahun 2021, dipilih dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Dalam bahasa Batak, ai molo taparangehon hatiuron songon ibana na dibagasan na timur, saur dohita sama hita jala dibaya semudar ni Yesus anak nei dohita yang nasa dosa dalam bahasa Indonesia. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudaraku yang terkasih, menurut Yohanes, Allah adalah terang, dan di dalam Allah sama sekali tidak ada kegelapan. Dan apabila kita mengaku memperoleh persekutuan di dalam Allah, maka kita pun harus hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang berarti hidup tanpa ada sedikit pun yang tersembunyi. Sebab tidak mungkin kita hidup di dalam terang dan kegelapan sekaligus. Tidak ada kompromi. Dan kita harus memilih. Orang yang mengaku hidup di dalam Tuhan, tetapi masih hidup di dalam kegelapan adalah pendusta dan tidak melakukan kebenaran. Apabila kita hidup di dalam terang, maka terang itu akan membimbing dan menuntun perjalanan hidup kita. Hidup di dalam terang sangat kontras dengan hidup di dalam kegelapan. Sebab orang yang hidup di dalam kegelapan adalah orang yang hidupnya terpisah dari Yesus. Orang yang hidup di dalam kegelapan adalah orang yang hidupnya kacau balau, tanpa norma dan etika, dan arah hidupnya tidak jelas. Ciri orang yang hidup di dalam terang adalah hidup bersekutu dengan orang lain di dalam nama Yesus Kristus. Dengan penjelasan di atas, maka menjadi jelaslah bagi kita bahwa hidup di dalam terang adalah hidup di dalam Allah, dan hidup di dalam kegelapan adalah hidup di luar Allah. Perihal menjadi terang itu adalah anugerah Allah, sebab dialah yang mengubah kita dari yang dahulu adalah kegelapan menjadi terang di dalam Kristus. Oleh karena itu, terang bukan muncul dari dalam diri kita, di mana seolah-olah kita bisa mengembangkan diri kita sedemikian rupa sehingga bisa menjadi terang. Pemahaman yang benar adalah Allah sang terang itulah yang menerangi kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Terima kasih atas anugerah-Mu yang mengubahkan kami dari yang dulunya adalah kegelapan menjadi terang. Bimbinglah kami untuk hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Kita akhiri pembacaan firman ini dengan bernyanyi dari buku ND nomor 126 ayat 1 dan ayat yang ke-4.